Salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu topik dalam mata kuliah Teologi Sistematika yang sudah kami pelajari bersama Bapak Dosen Pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu saya Ayu Pandialan, NIM 250101003, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung, akan mempresentasikan topik tentang Kristiologi. Kristiologi adalah salah satu bagian terpenting dalam teologi Kristen karena berfokus pada pribadi dan karya Yesus Kristus. Kristiologi ini juga bukan hanya sekedar teologi, tetapi merupakan dasar yang menentukan bagaimana seseorang mengenal Allah dan memahami keselamatan. Secara sederhana, Kristiologi membahas dua hal utama, yaitu siapa Yesus itu, atau pribadinya, dan apa yang ia lakukan atau karyanya. Dalam pembahasan tentang pribadinya, iman Kristen percaya bahwa Yesus Kristus memiliki dua natur, yaitu sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Hal ini berarti bahwa Yesus bukan hanya seseorang guru atau nabi biasa, melainkan Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Ia mengalami kehidupan seperti manusia. Pada umumnya, lahir, bertumbuh, merasa lapar, sedih, dan bahkan mengalami penderitaan. Namun di sisi lain, ia juga menunjukkan kuasa ilahi seperti mengampuni dosa, melakukan mukjizat, dan mengalahkan maut melalui kebangkitannya. Dalam sejarah gereja, pemahaman tentang Kristiologi tidak selalu berjalan dengan mudah. Banyak perdebatan muncul karena orang mencoba menjelaskan bagaimana Yesus bisa menjadi Allah sekaligus manusia. Nah, perdebatan tersebut gereja mula-mula mengadakan berbagai pertemuan penting. Salah satunya ini ditegaskan bahwa Yesus Kristus sehakikat dengan Allah Bapa, bukan ciptaan. Kemudian pemahaman ini dipertegaskan lagi dalam konsili, yang menyatakan bahwa Yesus memiliki dua natur, ilahi dan manusia yang bersatu tanpa bercampur dan tanpa terpisah. Keputusan-keputusan ini menjadi dasar pentingnya dalam ajaran Kristiologi sampai sekarang. Nah, selain membahas pribadi Kristus, Kristiologi juga menekatkan karyanya dalam sejarah keselamatan. Kehadiran Yesus di dunia bukanlah tanpa tujuan. Ia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui kehidupannya yang sempurna, pengorbanannya di kayu salib, dan kebangkitan dari kematian manusia. Ini diberikan jalan untuk berdamai dengan Allah. Kematian Yesus dipahami sebagai pengorbanan yang menggantikan manusia, sementara kebangkitannya menjadi tanda kemenangan atas dosa. Ini adalah inti kabar baik atau Injil yang menjadikan pusat iman Kristen. Jika dilihat sebagai sebuah cerita, Kristiologi merupakan perjalanan besar kasih Allah kepada manusia. Kisah ini dimulai dari keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa yang menyebabkan dengan Allah menjadi rusak. Dalam kondisi tersebut, manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Allah tidak tinggal diam. Ia menunjukkan kasih-Nya dengan mengutuskan anaknya, Yesus Kristus, di dunia. Yesus lahir dalam kesederhanaan, hidup di tengah manusia, mengajar tentang kasih dan kebenaran, serta menunjukkan kuasa Allah melalui berbagai mukjizat. Ini juga puncak dari kisah Kristiologi terjadi saat Yesus menghadapi penderitaan dan kematian di kayu salib secara manusiawi. Peristiwa ini nampak sebagai kekalahan, tetapi dalam rencana Allah, justru disitulah kemenangan sejati terjadi. Pengorbanan Yesus membuka jalan bagi manusia untuk menerima pengampunan dosa. Kebangkitannya ini juga pada hari yang ketiga menjadi bukti bahwa maut tidak berkuasa atasnya. Dari sinilah Kristiologi tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga memberikan harapan bagi masa depan manusia lebih dari itu. Kristiologi juga ini memiliki dampak praktis dalam kehidupan sehari-hari, dengan memahami siapa Yesus dan apa yang telah Ia lakukan, dan orang percaya juga diajak untuk meneladani kehidupannya. Yesus menjadi contoh dalam hal kasih, kerendahan hati,
ketaatan kepada Allah dan pengorbanan bagi sesama. Dan oleh karena itu, kristologi juga berhenti pada pemahaman intelektual tetapi mendorong perubahan hidup yang nyata. Di zaman sekarang, pemahaman tentang kristologi tetap relevan. Banyak yang mengenal Yesus hanya sebagai tokoh sejarah atau guru moral. Tetapi kristologi juga menegaskan bahwa Yesus lebih dari itu. Ia adalah dari Tuhan Juru Selamat yang hidup pemahaman yang hidup penting agar iman tidak menjadi dangkal, melainkan kuat dan memiliki dasar yang benar. Sebagai mahasiswa atau pelajar teologi, kristologi menjadi fondasi utama yang memahami ajaran Kristen secara keseluruhan sebagai kesimpulan. Kristologi ini juga adalah studi yang membahas secara mendalam tentang pribadi dan karya Yesus Kristus. Melalui kristologi kita dapat memahami bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia, kisah hidup kematian dan kebangkitannya, dan menjadi inti dari iman, penghargaan bagi manusia. Oleh karena itu, mempelajari kristologi hanya penting secara akademis, tetapi juga sangat berarti bagi kehidupan iman seperti orang percaya. Kristus sebagai Raja. Jabatan Raja dalam Perjanjian Lama berkaitan dengan pemerintahan Allah atas umatnya. Raja ideal dalam tradisi Israel diharapkan berasal dari keturunan Daud. Perjanjian Lama ini membuatkan datangnya seorang raja mesianik yang akan memerintahkan selamanya. Contohnya ini tertulis di 2 Samuel 7 ayat 13, menyatakan bahwa tahta keturunan Daud akan ditegakkan untuk selama-lamanya perjanjian baru. Melihat penggenapan membuat ini Yesus Kristus, kerajaan Kristus, Yesus menyatakan kerajaan bukan dari dunia ini. Atau Yohanes 19 ayat 36, kerajaan Kristus bersifat 1 rohani, 2 eskatologis, terakhir universal. Setelah kebangkitan Kristus menerima otoritas, Komis Matius 28 ayat 15 menyatakan, kepadakulah telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan demikian, Kristus adalah Raja Mesianik yang memerintah atas gereja dan seluruh ciptaan. Ketidakberdosaan Kristus. Doktrin ketidakberdosaan Kristus atau merupakan dalam kristologi dalam soteriologi. Tanpa ketidakberdosaan Kristus, karya penebus tidak mungkin terjadi. Ada beberapa poin yang terjadi. Satu, kesaksian Alkitab tentang ketidakberdosaan Kristus. Ini perjanjian baru secara konsisten menegaskan bahwa Yesus Kristus tidak berdosa. Ini dari Kitab Ibrani 4 ayat 15. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, Kristus mengalami pencobaan nyata. Kedua, Kristus tetap tanpa dosa. Juga tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yang kedua, Korintus 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, kesaksian ini menegaskan bahwa Kristus memiliki kesucian moral yang absolut. Yang kedua, hubungan antara ketidakberdosaan dalam inkarnasi. Ketidakberdosaan Kristus berkaitan dengan cara inkarnasi. Kristus dikandung oleh Roh Kudus atau Lukas 1:35, sehingga ia tidak mewarisi natur dosa yang biasa dimiliki manusia yang dimiliki manusia. Dengan demikiannya, yaitu Kristus memiliki natur sejati. Kedua, tetapi tanpa natur dosa. Yang ketiga, implikasi soteriologis. Ketidakberdosaan Kristus sangat penting bagi doktrin penebusan. Hanya kurban yang tanpa catat yang dapat diterima oleh konsep ini dapat digambarkan oleh sistem korban. Yang perjanjian lama Kristus disebut juga anak domba yang menghapus
menebus dosa dunia. Tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 29. Karena Kristus tanpa dosa ia dapat menjadi pengganti manusia berdosa. Karya Kristus. Ini dalam teologi sistematika, karya Kristus sisanya dipahami dalam kerangka soteriologi, yaitu hanya merupakan Allah melalui Kristus karya dan dapat dilihat dalam beberapa tahap pertama. Yang ke-1, kehidupan Kristus. Kehidupan Kristus bukan hanya bersifat bagi penyaliban, tetapi bagian integral dari karya Kristus. Kematian Kristus di sana merupakan pusat karya keselamatan manusia baru, menafsirkan kematian Kristus melalui beberapa konsep teologis. Penggantian atau Kristus mati menggantikan manusia berdosa, ini tertulis di Yesaya 53 ayat 5 menyatakan dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita. Yang kedua, penebusan. Penebusan ini menuju pada pembebasan manusia dari kuasa dosa melalui pembayaran harga. Markus 10 ayat 45 menyatakan anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang. Yang ketiga, pendamaian. Ini melalui salib hubungan antara Allah dan manusia dipulihkan, atau tertulis di Roma 5 ayat 10. Ini menyatakan bahwa manusia diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Yang keempat, pendamaian dosa. Kematian Kristus memuaskan keadilan Allah terhadap dosa. Ini juga tertulis di Roma 3 ayat 5. Dan ia menyatakan bahwa Yesus Kristus menjadi korban pendamaian. Kita masuk yang ketiga, kebangkitan Kristus. Kebangkitan merupakan konfirmasi ilahi terhadap karya Kristus. Tanpa kebangkitan, kematian Kristus tidak memiliki makna penyelamatan. 1 Korintus 15 ayat 17 menyatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu kebangkitan menunjukkan. Ini juga ada beberapa, satu, kemenangan atas dosa, yang kedua, kemenangan atas maut, yang ketiga, awal ciptaan baru. Kita masuk ke nomor 4, kenaikan Kristus. Setelah kebangkitan Kristus naik ke surga dan dimuliakan, ini dari Efesus 1 ayat 10 ayat 9 menggambarkan bahwa Kristus secara duduk di sebelah kanan Allah. Kenaikan menunjukkan satu, kemuliaan Kristus, yang kedua, pemerintahan Kristus atas gereja, yang kelima, pelayanan Kristus saat ini. Kristus tidak berhenti bekerja setelah kenaikannya. Ia terus menjalankan pelayanan sebagai yang ke-1, iman besar yang menjadikan pengantara, atau tertulis di Ibrani 7 ayat 25. Yang kedua, kepala gereja, atau tertulis di Efesus 1 ayat 22. Yang terakhir, raja atas segala ciptaan. Kita masuk yang ke-6, kedatangan Kristus yang kedua. Karya Kristus akan mencapai kepenuhannya dalam proseusi, atau kedatangan kembali pada saat itu. Yang pertama, Kristus akan menghakimi dunia. Yang kedua, kerajaan Allah akan dinyatakan secara penuh. Yang terakhir, penebusan ciptaan akan kesempurnaan. Jadi yang kita bisa ambil dari kesimpulannya, Kristologi menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah unsur wahyu Allah dan kesempurnaan. Dan ini menyatakan bahwa ia adalah Allah sejati, manusia sejati yang bersatu dalam satu pribadi. Inkarnasi dan konesis menunjukkan bahwa Allah
tersebut menyampaikan kepenuhannya dalam pribadi Yesus Kristus. Ia sekedar menjalankan salah satu jabatan tersebut,